Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas kembali soal tentang larutan penyangga, di mana soalnya ini di sini ingin mencari volume. Jadi kalau sebelumnya ngitung pH, ngitung massa, sekarang kita mau menghitung volume. Volume apa? Volume zat. Kalau di sini yang mau dicari itu volume garam. Volume garam yang digunakan si garamnya itu untuk membuat larutan penyangga. Nah, larutan penyangganya bersifat apa? Lihat, di sini ada Ka, berarti sifatnya asam. Oke, sama seperti yang lainnya, sebelum kita mulai menghitung di soal larutan penyangga, kita tentukan dulu molnya masing-masing. Nah, larutan penyangga ini kan dibuat dari campuran CH3COH dan CH3CONA. Ya, berarti nggak usah direaksiin. Kalau dibuatnya dari asam dengan basa, kalau ini kan asam lemah dengan garam basa. Nah, kalau dari asam lemah dan basa kuat baru direaksiin. Ya, kalau ini nggak perlu direaksiin. CH3COH dengan CH3CONA. Oke, kita hitung dulu molnya. Yang bisa kita hitung molnya pertama CH3COH. Ya, kenapa CH3COH bisa kita hitung molnya? Karena datanya lengkap, molaritasnya ada, volumenya juga ada. Jadi volume ini tuh punya si CH3COH. Ya. Jadi kalau kalian baca seksama, Anda ingin membuat larutan penyangga ber-pH 5 dari larutan CH3COH 0,3 m. Ini adalah molaritasnya, bla bla bla. Bila CH3COH yang digunakan sebanyak 100 ml. Nah, berarti 100 ml ini adalah volume si CH3COH. Maka bisa kita hitung molnya. Mol CH3COH bisa kita hitung pakai rumus apa? M dikali V. Kenapa pakai rumus ini? Karena yang diketahui molaritasnya dengan volumenya, ya, bukan pakai massa per mr, karena bukan massa sama mr yang diketahui. Nah, volumenya 100 ml jadiin liter, jadinya 0,1 ml, sehingga molnya 0,03 mol. Oke. Kemudian udah dapat mol CH3COH. Sekarang mol CH3CONA apakah bisa dihitung? CH3COONA. Nah, nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena volumenya nggak ada. Ya. Nah, justru si volume inilah yang nanti mau dicari. Seperti itu. Oke, kemudian di soal ini diketahui pH-nya itu adalah 5. Kalau pH-nya 5 dan kebetulan larutan penyangganya ini bersifat asam, maka bisa kita langsung ketahui nilai H+-nya, ya. Konsentrasi H+-nya. Kalau pH-nya sama dengan 5, konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min pH. Nah, berarti karena pH-nya 5, konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Oke. Kemudian dalam perhitungan larutan penyangga, ya, kalau dia larutan penyangga asam berarti pakai rumus ini kan, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah. As itu artinya asam, ya, saya singkat aja. Dan basa konjugat dibagi basa konjugat. Nah, di sini asam lemahnya itu adalah CH3COH, sedangkan basa konjugatnya itu adalah basa konjugat dari CH3COH adalah CH3COO-. Nah, dapat dari mana basa konjugatnya? Konsentrasi basa konjugatnya. Konsentrasi basa konjugatnya nanti didapat dari si garam basanya. Sehingga kita harus nih menguraikan si garam basanya dulu. CH3CONA terurai menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, nanti kalau misalnya di dalam perhitungan ini, ya, maaf, kita balik lagi ke sini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali. Nah, di sini kan kita diminta nih di rumus ini adalah konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugat. Nah, konsentrasi asam lemah dan basa konjugatnya ini adalah konsentrasi campuran. Berarti bisa kita hitung dengan rumus mol dibagi volume. Mol si CH3COH
dibagi volume campurannya. Nah, volume campurannya berapa? Volume campurannya nggak ada, belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena di sini yang diketahui cuman volume si CH3COOH-nya aja. Jadi kita tulis aja volume campuran dibagi ya, konsentrasi basa konjugat. Nah, basa konjugatnya itu adalah si CH3COO- per volume campuran. Nah, volume campurannya ini bisa dicoret. Jadi nggak apa-apa lah kita nggak tahu volume campurannya karena emang bisa dicoret. Nah, kita masukin aja dulu nih ke perhitungan. Jadi kalau di dalam perhitungan ini ya ada satu variabel yang nggak diketahui. Cuma ini yang nggak diketahui. Nah, kalau ini udah ada kan? Ini KA-nya ada juga. Ini H plusnya juga ada. Ini sehingga cuman tersisa satu variabel yang belum diketahui yaitu mol si CH3COO-. Artinya kita bisa nih menghitung si mol CH3COO-. Konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5, KA-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol CH3COOH-nya itu 0,03 dibagi mol CH3COO-. Nah, ini pindah ruas ya, ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Sehingga mol CH3COO- itu sama dengan, ya ini tulis ulang, 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,03 dibagi, yang ini karena pindah ruas jadinya di bawah, 10 pangkat min 5. Oke, ini bisa dicoret. Nah, tinggal 1,8 dikali 0,03. Jadi mol CH3COO-nya itu sama dengan, hitung, 1,8 dikali 0,03 itu adalah 0,054 mol. 0,054 mol. Nah, kita masukin deh ke sini. Ya, kita punya nih mol CH3COO-nya itu 0,054 mol. Dengan hukum Avogadro, maka bisa kita tentukan berapa mol CH3CONA. Karena koefisiennya sama, sama-sama 1, berarti molnya juga sama ya. Biar nggak usah dihitung ya, pakai logika aja. Nah, mol si CH3CONA-nya adalah 0,054 mol. Sehingga ya kalau molnya udah diketahui, si CH3COONA ini molnya udah diketahui. Molaritasnya juga udah ada nih, segini ya, 0,2. Maka volumenya ini bisa kita cari. Nah, pakai dari rumus itu, mol CH3COONA sama dengan molaritas dikali volume. Masukin angka-angkanya, 0,054 sama dengan molaritasnya 0, mana tadi 2 dikali volume. Volumenya bisa kita cari ya. Yang ininya kita pindahin aja ke kiri. Menjadi 0,054 dibagi 0,2, ini sama dengan volume. Hitung deh, 0,054 dibagi 0,2 adalah 0,27. 0, sorry. 0, maaf, saya hapus saja dulu. 0,054 dibagi 0,2 itu adalah 0,27. Ini sama dengan volume, atau volumenya itu sama dengan 0,27 liter, atau kalau dijadiin mililiter 270 mililiter ya. Oke, baik ya, demikian cara menghitung volume dari suatu larutan penyangga ya. Kalau kita mau bikin larutan penyangga, ngitung volumenya kayak gini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.